Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi dari Divisi Progressing Project Infrastruktur. Ya, Alhamdulillah, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat video pembelajar ya, dalam rangka pembuatan video pembelajar di program sharing video pembelajar di Raja Sukses Propertindo gitu ya. Dan insya Allah mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membuat video perihal bagaimana kita melakukan pendekatan dalam lingkungan pekerjaan itu ya. Karena pendekatan pendekatan ini sangatlah penting itu ya, apabila kita berada dalam suatu lingkungan yang dimana kita bertemu dengan beraneka ragam orang itu ya, dan latar belakang yang berbeda-beda, yang otomatis untuk menunjang sebuah produktivitas dan efektivitas dalam pekerjaan, kita itu harus melakukan pendekatan terhadap lingkungan kita gitu ya. Ini berlaku khususnya untuk kita mungkin sebagai orang yang baru masuk dalam suatu pekerjaan, ataupun mereka yang sudah lama di pekerjaan itu akan tetapi merasa stuck gitu ya, akan komunikasi atau interaksi ataupun koordinasi dengan divisinya sendiri gitu ya, dan orang-orang divisinya sendiri, ataupun jika pekerjaan kita itu harus ada koordinasi dengan lintas divisi gitu ya. Sebagai contoh, mungkin saya dari progressing harus ada koordinasi dengan divisi lain gitu ya, perencana, kemudian finance dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tuh harus ada pendekatan secara memahami lah lingkungan dalam dunia pekerjaan kita gitu ya. Nah, pendekatan ini memang ini ada beberapa poin penting. Mungkin kurang lebih akan ada sekitar 3 poin yang coba saya bahas gitu ya. Yang pertama itu, kita tuh sebagai seorang pekerja perlu bisa mengamati situasi untuk menemukan solusi gitu ya. Nah, bagaimana sih untuk mengamati situasi untuk menemukan solusi ini? Bagaimana kita sebagai seorang pekerja itu harus memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik dan bisa mengamati situasi gitu ya. Kemampuan mengamati ini penting supaya kita bisa mempelajari lingkungan tempat kerja kita, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Kita bisa mempelajari setiap karakter individunya yang ada di tempat kerja gitu ya, yang sering berinteraksi dengan kita, hal-hal apa yang mereka sukai, bagaimana cara mereka berinteraksi, karena cara berinteraksi orang tuh berbeda-beda gitu. Kita harus bisa memahami, dan kita tidak bisa menyamaratakan gitu, menyamaratakan komunikasi atau interaksi dengan orang A harus sama dengan orang B gitu, karena pendekatannya secara personal pun beda gitu, dengan cara kerja mereka, iklim dan budaya di tempat kerja ataupun secara personal mereka, dan juga masih banyak lainnya yang memang harus teman-teman amati gitu ya. Itulah pendekatan ini tuh penting. Dalam mengamati hal seperti itu penting. Hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh, dan kita pun tidak bisa egois itu. Tidak bisa egois hanya ingin bagaimana kita saja gitu. Karena kalau kita egois hanya bagaimana kita saja, pada akhirnya ya tadi akan terjadinya stuck, miss dan sebagainya dalam urusan komunikasi gitu, interaksi ataupun koordinasi gitu ya. Apalagi jika ini terjadi pada rekan-rekan di divisi sendiri gitu ya, divisi sendiri belum sampai ke divisi lain gitu ya. Itu otomatis tidak akan menunjang produktivitas dalam pekerjaan itu dan juga efektivitasnya. Lalu yang kedua itu mungkin kita sebagai seorang pekerja, kita harus bisa fokus pada circle of control. Pembahasan circle of control ini ada dalam salah satu buku, The Seven Habits of Highly Effective itu ya, Effective People, yang di sana membahas terkait 3 lingkaran kehidupan yang dihadapi semua orang di dunia gitu ya. Salah satu lingkaran itu yang tadi bernama circle of control, yang dimana circle of control ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan dinamika kehidupan yang bisa kita kendalikan itu ya. Hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam circle of control itu adalah pikiran, perasaan, dan juga tindakan gitu ya. Nah, kita tuh perlu bisa mengontrol dan juga mengendalikan ini semua gitu ya, agar kita tidak salah-salah dalam melakukan sebuah tindakan itu ya. Kita bisa mengelola pikiran kita bisa menjaga perasaan kita, dan juga kita bisa mengatur tindakan kita apabila ada sikap-sikap ataupun perlakuan yang memang kurang mengenakan. Karena kita harus selalu coba stay positif gitu ya. Apa yang disampaikan orang lain tuh bisa jadi baik untuk kita, akan tetapi hanya cara penyampaiannya salah gitu, ataupun cara penyampaiannya kurang tepat, gitu, cara penyampaian yang kurang tepat. Nah,
kita tuh harus bisa mengendalikan tadi ya, pikiran dan perasaan dulu, pikiran dan perasaan, hingga akhirnya kita bisa melakukan tindakan. Jangan sampai tindakan kita itu dipengaruhi oleh gejolak emosional yang dimana kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan juga perasaan kita. Di sana poin pentingnya, dan kita fokus pada circle of control ini sangatlah penting itu kawan-kawan semua. Termasuk saya pun seorang lagi terus coba belajar ya terkait circle of control ini. Dan terakhir yang utamanya adalah, yang paling utama adalah jaga sopan santun dan perbaiki komunikasi itu. Sopan santun ini sangatlah penting ya. Sopan santun ini penting bagian dalam akhlak kita juga, khususnya kita sebagai seorang muslim ya, akhlakul karimah yang bagaimana kita harus bisa berakhlak baik ya. Sopan santun merupakan bagian dari akhlak yang baik. Nah, kita perlu bisa menjaga sopan santun atau respect yang umumnya, yang biasa terdengar, yang dimana respect atau sopan santun ini tidak berlaku hanya untuk kita melakukannya kepada orang yang di atas kita gitu. Kita juga harus bisa menjaga sopan santun terhadap orang yang sebaya dengan kita ataupun di bawah dengan kita. Bagaimana kita dalam lingkungan pekerjaan itu harus bisa profesional gitu ya, tidak menyamaratakan sikap dan sopan santun kita di luar pekerjaan itu ya, seperti berteman di luar pekerjaan itu silakan bebas gitu. Hanya dalam lingkungan pekerjaan kita harus mengedepankan respect, sopan santun itu, bukan karena kita haus akan respect, akan tetapi dengan saling menghargai, sopan santun dan sebagainya itu akan menjaga kestabilan dalam pekerjaan sih, yang saya rasa seperti itu termasuk memperbaiki komunikasi. Apabila kita disoroti perihal komunikasi ya, itu sudahlah muhasabah, menjadi bahan evaluasi untuk diri gitu. Kita pun harus ada aware gitu ya terhadap tindakan atau dari orang lain yang misalkan kurang senang berkomunikasi, dan kita bisa jadi ternyata cara berkomunikasi kita kurang tepat gitu. Nah, maka dari itu kita perlu memperbaiki komunikasi kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan A, B, dan C itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pendekatan dalam lingkungan pekerjaan. Itu harapannya ini bisa menjadi penerapan bagi bersama ya. Khususnya saya pun terus masih belajar, karena saya pun masih banyak salah dan kekurangan itu. Nah, tapi saya sharing ini karena merasa ini hal yang cukup menjadi hal yang salah satu penting gitu ya. Salah satunya menjadi hal yang penting dalam ketika kita beradaptasi dalam suatu lingkungan pekerjaan itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.